Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, setelah sebelumnya kita telah mencoba tutorial untuk penggunaan pembuatan screen dan screen group, maka sekarang adalah kita akan mencoba mengakses driver. Fungsi driver pada Wonderware itu sama seperti ketika kita membeli sebuah printer baru. Kita harus menginstal sebuah driver agar dapat berkomunikasi dengan baik. Maka fungsinya adalah menjembatani dari komputer, dalam hal ini adalah Wonderware, untuk berinteraksi dengan device yang lain seperti PLC, HMI, VFD atau Variable Frequency Drive, dan lain-lain. Blok diagram dari proses driver menuju database teks adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah device, kemudian di device itu ada yang namanya communication driver thread. Driver name-nya itu tergantung dari driver yang digunakan. Misalnya kita menggunakan Modbus, maka driver name-nya adalah modcp.dll. Kenapa .dll? Karena itu menggunakan bahasa C atau C# untuk membuat driver tersebut. Kemudian dari communication driver thread menuju driver message queue. Karena tiap driver itu memiliki prioritas. Mana driver yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah dari driver message queue, ada driver runtime. Fungsinya driver runtime adalah untuk menjembatani antara driver message queue dengan text database. Setelah sampai text database, maka si device bisa mengakses teks dengan leluasa. Kemudian macam-macam driver. Ada dua driver yang terdapat pada Wonderware. Yang pertama itu main driver, yang kedua adalah standard driver. Apa sih perbedaannya? Untuk main driver, hanya terdapat satu per driver. Namun barisnya bisa mencapai 32.767 baris. Sedangkan standard driver bisa hingga dari 1 hingga 9.999 jumlahnya, tapi tiap drive per standard driver hanya bisa 4.096 baris spreadsheet. Kemudian maksimum size dari main driver itu tidak terbatas, sedangkan dari standard driver tergantung dari driver yang digunakan. Keduanya bisa enable dan disable. Lalu statusnya sama, read complete, write complete. Kemudian header itu tergantung dari driver yang digunakan. Header dari MOTCP akan berbeda dari header pada driver Omron, karena Omron tidak menggunakan Modbus. Kemudian actionnya sama. Kemudian scan. Scan pada main driver itu bisa dilakukan always atau selalu di scan. Kemudian screen saat screennya dibuka atau auto. Auto ini adalah pembaruan terbaru dari versi 7 ke atas. Jadi untuk auto, sistem yang akan men-scan tergantung dari kebutuhannya. Biasanya orang lebih baik akan menggunakan yang auto. Sedangkan pada standard driver, hanya saat dia di-trigger. Untuk scalingnya juga sama, min, max, or div add. Seperti itu. Kemudian priority atau prioritas. Pada driver message queue tadi disebutkan bahwa terdapat prioritas mana driver yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini adalah level-levelnya. Ada priority 4, priority 3, priority 2, dan priority 1. Pada standard driver, dengan perintah enable read when idle, maka dia akan menempati priority yang paling bawah. Kita bisa lihat pada priority 2. Pada main driver, saat perintahnya adalah write, sedangkan standard driver, saat perintahnya write on text chain, maka standard driver akan dieksekusi terlebih dahulu daripada main driver. Standard driver bisa dijadikan priority 1 apabila kita mencek increase priority. Nanti akan kita terangkan pada saat percobaan. Ya, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan penggunaan driver. Kita buka Zoom Machine, sebelumnya saya sudah buka. Kita buat project baru. Kita pilih asisten. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita buat nama dari project tersebut. Ini terserah kita. Misal saya buat Mega Coba. Maaf, jelek. Kita ubah lagi Mega Coba.
Kemudian bahasa program yang digunakan adalah structure text. Lalu device controller yang kita gunakan adalah TM241CE40R. Create project. Kita tunggu hingga project berhasil dibuat. Oke, sekarang kita akan masuk ke controller. Sebelumnya, PLC TM241CE40R-nya sudah dikoneksikan dengan menggunakan USB. Maka, agar kita bisa menggunakan driver MOTCP, pertama-tama kita double klik Ethernet. Kemudian kita ubah IP address-nya. Lalu subnet max-nya kita ubah menjadi 255.255.0.0. Oke, saat kita tidak mengetahui IP-nya, maka kita tidak bisa mendownload atau mengupload program menggunakan Ethernet. Maka kita hanya bisa menggunakan USB. Seperti itu. Sekarang kita coba login. Oke. Nah, kemudian kita coba tekan login kembali. Nah, akan muncul tampilan warning seperti ini. Untuk setuju, kita harus memencet ALT plus F. ALT F. Oke. Maka kita yes. Kita tekan yes. Nah, setelah itu kita harus men-setting IP dari LAN kita. Kita double klik. Kita properties. Kemudian IPv4. Kita ubah IP-nya. Kita setting 192.168.1. Jangan sama seperti yang tadi IP-nya. Kalau yang tadi adalah 111, maka kita akan buat ini menjadi 112. Kemudian subnet mask-nya harus sama. Kita ubah menjadi 0. Kemudian oke. Oke. Close. Sekarang kita akan mencoba ping PLC, Windows R, kemudian CMD. Kita ping 192.168.1.111. Enter. Nah, dapat balasan. Dengan begitu, sekarang kita sudah terkoneksi dari PC menuju ke PLC. Oke. Maka apabila sudah seperti ini, seharusnya tanpa menggunakan USB, kita sudah berhasil login. Misal kita logout, kemudian kita lepas USB, kemudian kita login. Nah, maka kita bisa login ke PLC tersebut. ALTF. Yes. Oke, kita berhasil terkoneksi ke PLC TM241C40R menggunakan Ethernet. Setelah berhasil terhubung, maka kita akan membuat program pada show machine. Maka kita akan membuat program sederhana. Sebelumnya kita harus logout terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke ini, lalu kita buat program if var mw 0, karena pada Modbus kita menggunakan alamat mw biasanya. Kemudian lebih besar 10. Then, nah akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita menggunakan alamat MW, maka kita harus
membuat addressnya persen MW0. Kita akan membuat sebuah variabel baru dengan address MW0 dengan tipe integer. Oke, kemudian lampu sama dengan true. Oke. Oke, kita sudah membuat program yang sederhana. Oke, setelah kita selesai membuat program, kita login kembali. Oke. Yes. Kemudian kita start. Kita ingin memonitor variabel ini, maka kita klik kanan lalu add watch. Nilai pertama dari variabel MW0 adalah 0. Sekarang kita biarkan, kita menuju ke Wonderware, terutama kita pada bagian komunikasi, pada driver. Apabila sebelumnya kita belum pernah membuat sebuah driver, maka ini tidak akan muncul. Kita klik kanan pada driver, add. Nah, sebelumnya kita remove terlebih dahulu. Kemudian kita cari Modbus TCP dengan nama MOTCP. Nah, seperti ini. Kemudian kita select, lalu oke, maka akan muncul main driver sheet. Kita buat sebuah tag baru dengan nama tag underscore MW0. Kita akan buat tag baru, nama tagnya MW0, kemudian tipenya integer, oke. Kemudian ini adalah IP address dari PLC kita, 168.168.111.2.502 PLC keberapa? PLC 1. Sedangkan IO address yang digunakan adalah 4x1. Kita bisa mencari informasi mengenai station dan IO address di sini. Klik kanan pada driver, kemudian mode TCP/IP, kemudian klik help, maka akan muncul PDF. Kita bisa mencari informasinya di situ. Oke. Kemudian kita save. Oke, kita kembali ke screen. Misal pada screen home kita buat sebuah teks dengan nama MW0 sama dengan crash. Kita double klik, kemudian kita ubah fontnya agar terlihat. Lalu karena di sini ada crash, maka kita berikan ke tag baru yang telah kita buat, tag MW0. Kemudian oke. Karena kita ingin mengubah nilainya, maka kita checklist input enable. Kemudian kita save screen tersebut. Lalu kita run. Nah, maka nilai awal dari MW0 adalah 0. Kita coba ubah nilainya menjadi 111, kemudian enter. Kita lihat pada show machine. Nah, maka nilainya akan menjadi 111 dan lampu menjadi true. Seperti itu. Itu adalah percobaan dari main driver. Selanjutnya kita akan mencoba standar driver. Untuk standar driver, kita exit. Pertama, kita ubah dulu program yang ada di show machine. Misal, kita buat variabel baru dengan nama var underscore MW1. Seperti biasa, kita berikan address-nya. Kita berikan address dari MW, yaitu persen
MW1 dengan tipe data integer. Oke. Lalu kita login. Oke. Nah, setelah di play jangan lupa untuk kita ingin memonitoring ini, maka pada MW1 kita tambahkan add watch. Nilai pertamanya adalah 0. Kemudian kita masuk pada Wonderware lagi. Pada komunikasi MOTCP kita tambahkan sebuah driver baru, maka driver tersebut akan langsung menjadi standar driver. Ini yang saya maksud tadi adalah increase priority. Karena kita ingin menggunakan driver ini, maka jangan lupa untuk memberikan nilai 1 pada enable when idle dan enable write when on text chain. Untuk stationnya kita buat sama 198.1.1.1.502 PLC pertama. Kemudian untuk headernya 4x0. Oke. Agar tidak salah kita lihat dulu. 6811114. Oke. Ini IO address yang berbeda. Perbedaan dari MOTCP main driver dengan standard driver adalah untuk stationnya sudah dideklarasikan di atas. Kita akan membuat sebuah tag baru dengan nama tag MW1. Oke. Kita buat addressnya adalah 2. Kenapa kita langsung buat 2? Karena sudah terdapat header di sini. Maka kita langsung membuat urutannya saja. Karena address pertama sudah digunakan pada MW0, maka address selanjutnya adalah 2. Kemudian kita save sheet number 1 ini juga. Lalu pada grafik kita tambahkan sebuah tag baru, sebuah teks baru dengan nama MW1 sama dengan crash. Oke, double klik, kita ubah fontnya, kemudian kita masukkan ke tag MW1. Oke, kita input enable, kita save, lalu kita coba run. Nah, nilai MW1 adalah 0, sama seperti pada show machine. Sekarang kita coba ubah nilai dari MW1 menjadi 80 misalnya. Enter. Kita lihat pada show machine, maka nilai MW1 akan berubah menjadi 80 juga. Kita masuk ke Indusoft lagi, kita ubah nilai MW2 menjadi 90, enter, dan nilai MW1 menjadi 50 misalnya, kemudian enter. Kita kembali ke sini. Nah, maka var MW0 90 dan var MW1 50 sesuai dengan yang ada pada Wonderware. Dengan begitu, kita telah berhasil menghubungkan PLC melalui Modbus TCP/IP dengan Wonderware. Cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.